Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung di materi terakhir periode ke-40 ini, materi kelima. Untuk materi pada malam hari ini berjudul RKPD Belanja Pengadaan. Nah, yang akan dibawakan oleh narasumber kita seperti biasa, Pak Kurniawan Ilyas, yang merupakan seorang PPK berkompetensi. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Pak Kurniawan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kasih kohos. Sudah, Pak. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita membahas tentang rencana kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang dan jasa. Ini penundaan dari materi kemarin malam. Kita akan membahas dasar hukumnya, tahapan penyelarasan dan belanjanya. Kalau dasar hukumnya kita lihat ya di Undang-Undang 25 2004, Undang-Undang 23 2014, PP 12 2019, PP 13 2019, Permendagri 86 2017, Permendagri 90 2019, Permendagri 77 2020, Permendagri 18 2020, dan Permendagri 10 tahun 2023 apabila dia untuk RKPD tahun 2024. Tahapan penyusunan RKPD itu dipersiapkan RKPD. Nah, di persiapan RKPD ini, Bapenda sudah harus merancang RKPD itu sendiri ya. Dari rancangan RKPD mendapatkan inputan dan masukan dari SKPD. SKPD siapa? SKPD dari masing-masing dinas, badan atau lembaga yang ada di perangkat atau di pemerintahan daerah itu sendiri ya. Jadi RKPD ini didesain ya, disiapkan oleh Bapeda. Sedangkan penyusunan rancangan awal ya yang saya bilang tadi bahwa ini dasar untuk menyusun bagaimana rancangan awal. Rancangan awal RKPD dari mana? Dari masukan atau inputan dari SKPD masing-masing. Selanjutnya RKPD juga berkaitan dengan RKPD maka harus dilaksanakan konsultasi publik ya rancangan awal RKPD sendiri. Nah, setelah dilakukan konsultasi publik dengan mengundang stakeholder, maka berlanjut pada saat penyusunan. Hasil input, masukan, saran dari stakeholder dalam hal ini publik yang diundang, ya, tentu menjadikan masukan untuk menyusun rancangan RKPD. Lalu dilaksanakanlah musrembang, ya, musrembang untuk mensosialisasikan rencana pembangunan melalui RKPD. Lalu di tahapannya ya menyusun rancangan akhir, meminta fasilitasi ya rancangan akhir ya di RKPD. Fasilitasi ini maksudnya dengan tujuan bahwa apakah penyusunan ya rancangan akhir RKPD ini adakah masukan ataupun input dari Kemendagri ya kalau dia provinsi ataupun dari gubernur. Lalu penetapan RKPD. Saya kasih contoh ya salah satu RKPD ya salah satu RKPD. Saya buka ini agak lambat ya. RKPD ya jadi RKPD itu adalah salah satu salah satu saya lihat ya 2000 sampai yang terbaru 2000 RKPD 2003
Terus ini Bapeda ya. Jadi RKPD itu sumber inputannya, masukannya ya untuk persiapan penyusunan itu oleh Bapeda. Itu dalam hal menyusun RKPD kita lihat pasti sumbernya atau inputnya masukannya dari SKPD. Saya coba mengenalkan bagaimana RKPD masuk di belanja pengadaan barang dan jasa itu sendiri, ya. Sekalipun di RKPD itu sendiri kita ketahui itu baru perencanaan ya di lingkup pemerintah daerah, makanya disebut rencana kerja. Jadi saya input dulu. Ini agak banyak ini filenya ya RKPD, nggak apa-apa. Oke, kita menunggu ya RKPD. Ternyata harusnya 8 lembar ya. Ya udah nanti besok filenya saya menunggu karena besarnya file RKPD ya. Kalau kita ambil RKPD Provinsi Jawa Tengah ya, Jawa Tengah ini kan terdiri dari beberapa kabupaten, maka RKPD-nya sudah harus menjangkau materi muatannya, program sasaran dan arah kebijakan itu sudah harus menjangkau kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Kita coba Jawa Tengah sambil menunggu downloadnya ya. Nanti filenya saya ya. Oh masih 55% ya. Jadi itu yang menjadi masukan kita tentang RKPD. Dikit lagi ya, 70%, 1 menit lagi. Siap, Pak. RKPD ya. Di bagian mana masuk pengadaan barang dan jasa ya untuk RKPD, karena ya, hampir sebagian di Bapeda belum memuat dokumen RKPD ya, RKPD untuk belanja pengadaan masih dalam bentuk makro. Untuk itu sebenarnya sudah harus ya, saya cekkan lagi, masih download ini. Sudah harus kita belajar. Jadi seperti ini ya, sambil menunggu. Saya menunggu. Nah, saya menunggu. Nah, ini. Nah, ini persiapan penyusunan atau penyusunan rancangan awal ini ya, persiapan ini kan dibuat oleh Bapeda. Desain dibuat oleh Bapeda. Nah, penyusunan rancangan awal ini ya, rancangan awal RKPD ini ya, oke, sudah terbuka. Oke. Nah, RKPD ini ditetapkan oleh peraturan kepala daerah ya. Saya kasih contoh RKPD Jawa Tengah.
Terus dulu. Kelihatan nih ya? Oh, tidak kelihatan ya. Share dulu. Eh, PPT yang kelihatan kayaknya. Ini kelihatan ya. Maka perlu diketahui penyusunan Oke. RKPD ini, ya, ini Ya, ditetapkan kelihatan. oleh kepala daerah ya, oleh peraturan gubernur. Misalnya RKPD untuk 2023 misalnya, yang sudah lewat ya, ini sudah lewat. Maka langkah sebagai pengguna anggaran atau PPK itu sudah harus sebenarnya menyusun bagaimana pengadaan itu masuk di RKPD ya. Saya sayangkan file saya yang terkirim adalah file lama, nanti saya share di grup ya. Sudah harus sudah harus menyusun sebenarnya di belanja pengadaan di RKPD. Mengapa demikian? Karena RKPD ini adalah ya, rencana kerja pemerintah daerah untuk 1 tahun. Dia bersumber dari inputan, masukan, ya, inputan dan masukan dari apa? Dari SKPD. SKPD menetapkan renja atau sebelum menetapkan renja, maka RKPD yang menjadi bahan masukan SKPD, bahan masukan SKPD akan menjadi rancangan atau draft awal. Rancangan atau draft awal. Kita lihat ya, kita lihat ini. Ini ada beberapa daftar isi ataupun sistematika menyusun RKPD ya. Kayak pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah ya. Dengan gambaran umum ini kita sudah bisa memprediksi bagaimana belanja pengadaan. Belanja pengadaan. Dengan merujuk apa? Merujuk pada RKPD sebelumnya. Jadi angka yang ada di RKPD ya, itu gambaran dari RKPD tahun sebelumnya. Nantilah masuk di kebijakan umum anggaran ya, atau dan plafon anggaran sementara, ya, prioritas plafon anggaran sementara itu sudah muncul angka yang berdasarkan inputan masukan dari eh, renja ya, dari renja rencana kerja. Rencana kerja itu turunannya adalah apa? Penjabaran dari restra secara 5 tahun. Maka ya, kalau kita bicara RKPD, kita lihat dulu ya, kewenangan atau urusan setiap OPD ya. Ada urusan wajib ya, pendidikan, kesehatan, PU, perumahan, ketertiban dan sosial. Ada urusan wajib tapi tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, tenaga kerja dan seterusnya. Ada urusan pilihan, dinas pendidikan, pariwisata dan lain. Ada urusan pendukung ya, urusan pendukung ini ya keuangan, kepegawaian dan penelitian pengembangan. Nah, bagaimana kita mau menyusun belanja pengadaan? Kita harus memulai di prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan. Nah, prioritas pembangunan ini kita lihat tujuan dan sasarannya. Untuk tujuan dan sasaran untuk pembangunan. Misalnya di bayangan kita untuk membangun jalan. Maka sudah harus tujuan dan sasarannya ya meningkatkan aksesibilitas. Ya, jadi harus ada ya kayak ini kita lihat ya, ini tujuan dan sasarannya berarti kan sasarannya ya peningkatan aksesibilitas masyarakat, transportasi moda ya, kelancaran transportasi misalnya. Kita lihat di 4 garis 5 ya, 4 garis 1. Kita lihat kalau 4 ini garis 1, 4 garis 1. Oh iya, nanti di atas ya. 4 garis 1. Nah, ini.
Ya, kenapa? Oh, 4 ya? Oh, bukan ini. Bab 4. Jadi LKPD ini juga jangan dilupa bahwa sudah harus masuk pokir ya. Pokir, pokok-pokok pikiran ya. Dulu yang disebut seperti misalnya dana aspirasi ya, yang benar sekarang itu ketentuannya di pokir. Oke ya. Nah, ini tadi ya tujuan sasaran. Ya, apa yang saya sebutkan tadi bahwa ini misi ya. Misi ini pasti dari mana ya, RPJMD. Misi dari RPJMD. RPJMD pasti dari mana? Pasti dari ya, visi misi kepala daerah. Ya, tujuannya ya masyarakat Jateng misalnya religius ya. Jangan dulu yang lebih konkret ya. Lebih konkret. Ini bisa daerah. Ini ya, Jawa Tengah. Ya, inilah. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat gitu. Ya, ekonomi rakyat. Apa menjadi tujuannya ya? Kemiskinan menurun ya. Bisa merata ya. Sasarannya apa ya? Meningkatkan sasarannya. Tujuan dan sasaran, persentase ya, persentase. Ini tujuan sasaran atau target. Nah, berarti kita harus merancang bagaimana ya, di bayangan kita bagaimana meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin. Berarti bayang sasaran kita nantinya ya seperti sasaran kalau kita menyusun KAK ya tadi kalau kita menyusun KAK sudah harus ya ada sasaran dan tujuan. Nah, ini kita mengutip di menyusun KAK ini untuk RKA ini harus ada sasaran. Tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran. Kalau kita ingin mengutip menyusun sebuah KAK. Lalu kita masuk di ya, tujuan dan sasaran. Ini kita ambil Jawa Tengah. Oke. Ini RPJMD. Ini jadi RPJMD dijabarkan ke dalam bentuk RKPD. Diacu oleh Renja ya. Nah, Renja ini sebenarnya dasar untuk menyusun bahan atau inputan untuk Renja ya. Kalau RKPD awal ini, kalau kita bilang RKPD awal dari Renja. Nah, ketika sudah ditetapkan RKPD, maka pula ya diacu oleh Renja perangkat daerah. Ya, jadi Renja. Itu tentang mana ya? Kalau RKPD ya penyusunannya forum ya. Ini verifikasi Renja. Nah, kita masuk di prioritas. Nah, arah kebijakan misalnya arah kebijakan pembangunan ya untuk kabupaten kota misalnya. Jika tujuan sasarannya untuk meningkatkan ya, meningkatkan menurunkan kemiskinan, maka kita lihat arah kebijakan pengembangan wilayah misalnya atau kebijakan umum. Ya. Ini sudah harus muncul di kebijakan ya tata ruang. Ya. Sudah harus muncul di ya terakhirnya sudah harus muncul di misalnya pengembangan tata ruang kawasan strategis misalnya 4, 5 kita lihat ini. 55.
Nah, 55 ini ya. Saya penanggulangan. Ya. Oh tadi ya sudah ini. 5, 4, oh 5 ya. 45 ya. Terus ya. Bab 5. Bab 5 ya. Nah, kebijakan kawasan strategis misalnya. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi ya. Berarti kan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi ya. Berarti kawasan-kawasan inilah yang menjadi sarana ataupun menjadi instrumen menyusun ya. Sudah harus pada saat kawasan perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga dan seterusnya ini adalah kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Berarti ya, pada saat menyusun belanja pengadaan, ya, menuju pengadaannya bahwa nanti akan berkaitan dengan lokasi pekerjaan misalnya. Bagaimana untuk menumbuhkan kawasan ya, kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau sosial, fungsi dan daya dukung, ya. Demikian. Jadi ini penjelasan bahwa RKPD dalam belanja pengadaan dia masuk di mana? Sasaran, tujuan dan sasaran. Yang kedua dia masuk di, kita lihat ya, kebijakan. Ini sudah harus masuk arah dan kebijakan pembangunan. Jadi cuma 2 bab dia masuk untuk pengadaan barang dan jasa. Begitu penjelasannya. Baik, Pak. Mungkin untuk tes, Pak bisa kedengaran suara aku, Pak? Kedengaran. Ya, oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kurniawan untuk pemaparan materinya tentang RKPD belanja pengadaan. Mungkin untuk Bapak Ibu yang telah bergabung, kalau ada yang mau ditanyakan ataupun mau diskusikan terkait materi kita pada malam hari ini, bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Atau bisa open mic dan berdiskusi langsung sama narasumber kita. Silakan Pak Arya atau Pak Haji, ada yang mau ditanyakan seputar materi RKPD belanja pengadaan. Silakan Pak Adis, dari unsur BUMN gitu. Kasapura ya Pak Haji ya. Tapi tidak apa-apa kalau BUMN juga punya strategi dalam hal penyusunan rencana kerja mungkin. Pak Arya, Belum ada, Pak. kalau menyusun rencana kerja di lingkup BUMN itu bagaimana? Khusus Angkasa Pura. Rencana kerja maksudnya ini Pak, RKS atau TOR gitu, Pak? Semacam ya, kan ada dalam 1 tahun pelaksanaan kegiatan Angkasa Pura itu kan seperti rencana strategis, rencana kerjanya, kan ada itu. Oh, ada, Pak. Dasar menyusunnya seperti apa konsepnya? Ini sepengetahuan saya aja ya, Pak, karena saya belum pernah di unit strategic planning atau belum pernah di unit yang penyusunan RKP gitu, Pak. Tahu saya biasanya Kementerian BUMN yang apa istilahnya menyampaikan dulu, Pak, setahun sebelumnya gitu. Itu sebagai dasar RKP, Pak. Atau mungkin RJPP lah ya, rencana jangka panjang perusahaan. Seperti itu Pak, garis besarnya sih Pak. Oh iya. Kalau Pak Arya biasa menyusun RKPD sudah memuat belanja pengadaan Pak, dengan melihat tadi tujuan dan sasaran termasuk juga arah kebijakan pembangunan. Mungkin Pak Arya dalam menyusun itu?
atau Pak Agus, apakah menyusun RKPD ini atau review RKPD ini untuk belanja pengadaan yang masuk di RKPD ini, teman-teman yang ada di sana di mana, Bali, Inspektorat Bali ya Pak Agus ya? Ya, Bali. Di Inspektorat Bali ya? Ya, Inspektorat Tabanan. Bali. Tabanan. Ya. Inspektorat Tabanan itu sudah melihat RKPD ini dalam kacamata belanja pengadaan atau belum? Atau masih makro? Belum ada wujud belanja pengadaannya, Pak? Kan Belum, belanja ya. pengadaan ada 4 jenis. Belum, Pak. Oh, ya. Oke, makasih Pak Agus. Jadi kenyataan hampir semua di SKPD ya, OPD perangkat daerah belum ada memuat belanja pengadaan. Padahal tujuan dan sasaran itu termasuk juga arah kebijakan pembangunan itu paling tidak sudah ada gambaran belanjanya seperti apa. Ya, umpamanya meningkatkan ketersediaan air minum, berarti kan belanjanya semacam ya, meningkatnya jumlah barang untuk perpipaan misalnya, atau sumber-sumber mata air misalnya. Itu tidak ada gitu. Jadi meskipun belum ada nama paket pengadaannya, tapi sudah harus ketika misalnya meningkatkan pelayanan air minum atau air bersih, maka di arah kebijakan pembangunan seperti yang saya sampaikan di sini, arah dan kebijakan pembangunan ini sudah harus, ini kan ada poros koridor, ya, pengembangan wilayah, sudah harus ya, menggambarkan bahwa untuk peningkatan ya, arah kebijakan pembangunan wilayah misalnya Jawa Tengah sudah harus menyampaikan isinya. Ini kan masih umum. Peningkatan jumlah pelayanan, gitu. Pelayanan air bersih, gitu. Dia bisa dalam bentuk persentase, gitu. Bisa dibuatkan persentasenya, gitu. Berapa rencana untuk meningkatkan jumlah layanan air bersih. Jadi seperti ini arah kebijakan. Ini provinsi ya, provinsi di tengah. Juga sudah harus muncul setidaknya menceritakan misalnya kita di wilayah apa ini, kabupaten apa ya, ini saja. Blegas Malang misalnya. Ya, sudah harus menceritakan bahwa meningkatkan atau Wonogiri, Surakarta sebagai daerah, meningkatkan tadi jumlah masyarakat yang terlayani air bersih. Ini sudah harus ada arah kebijakan. Jika tidak ada, maka otomatis renja yang menjadi acuan SKPD itu, renja yang menjadi acuan SKPD itu akan menjadi tidak selaras. Jadi penyelarasannya itu adalah sudah ada tergambar di RKPD, sehingga kebijakan umum anggaran SKPD itu sendiri, kita kasih bagannya, mana itu bagannya, sehingga ini arah kebijakan pembangunan, sehingga arah kebijakan pembangunan itu sudah masuklah pada saat membahas bersama Dewan kebijakan umum anggaran gitu. Kebijakan umum anggaran. Dan
prioritas pelapor angka sementara. Ya, kalau fasilitas RKPD ini oleh Kemendagri itu untuk provinsi ya. Kalau untuk daerah, itu sendiri, untuk kabupaten kota itu oleh gubernur ya. Musrembang provinsi ya, Pak Musrembang. Nah, dari bagan ini ya, proses penyusunan RKPD ya, kick off ya, ini kick off, menyampaikan surat edaran. Ya. Yang kedua konsultasi publik, ya, Musrembang ya, jadi konsultasi publik mengundang ya, mengundang. Ada renja awal ini, renja awal, ada renja rencana kerja ya, kemudian menjadi RKPD. Ada renja awal ini, persiapan, menyusun draft, ada rancangan awal, ada rancangan awal renja, ada rancangan awal LKPD ya, rencana kerja SKPD ya, SKPD menjadi masukan untuk ranwal LKPD, mulai konsultasi publik, ya, sosialisasi misalnya, mengundang stakeholder, Musrembang wilayah, antar wilayah, para forum SKPD, perangkat daerah, ya mengundang SKPD teknis, pedekasi renja dan lain-lain. Jadi ini sudah harus masuk di sini. Gitu. Ini. Nah, ini. Ya, kalau kita lihat ya, di sini di perencanaan ini, di sini di KUA ya, ini di sini batasan perencanaan ya, batasan ini penganggaran. Kalau di penganggaran itu sudah masuk KUA. Jadi belum ada di RKPD ini, belum secara detail atau secara matematis menghitung kemampuan daerah untuk menganggarkan, menyiapkan. Paling tidak ada bahan. Nah, setelah masuk di KUA, barulah ada pembagian, ya, misalnya ada pembagian pagu anggaran ya untuk masa SKPD. Gitu. Jadi RKA itu dasarnya dari dasar untuk memasukkan LKPD. Ini RKM ya, perintahan ya, perangkat daerah ya. Kalau perangkat daerah sudah pasti SKPD ya, sebagai masukan RAPBD. Nah, kalau untuk LKPD ini ya, dijabarkan dalam bentuk LKPD, RPJMD kan 5 tahun, LKPD 1 tahun. Nah, turunan dari pedoman untuk menyusun Resra kan dari RPJMD. RPJMD kan 5 tahun, Resra ya. Resra 5 tahun. Resra SKPD ini ya. Jadi gitu. Pedoman untuk menyusun renja. Gitu. Jadi intinya adalah di mana masuk rencana belanja, sekalipun tidak disebut misalnya dalam pemaketan misalnya. Biasanya kan dalam pemaketan belanja pendekatan ruas jalan misalnya. Itu sudah harus masuk di sini ya. Sudah harus masuk di sini. Poin ini ya. Jadi mungkin Pak Agus sebagai inspektorat mungkin mereview LKPD ya, tidak? Pak Agus tidak mereview LKPD? Ini kan kalau mau direview ya, ini kan ini urusan wajib, ini kan Undang-Undang 23 ini. Lihat ya, urusan wajib. Nah, kalau Pak Agus mau review RKPD, kita lihat ya sasaran dan prioritas pembangunan, arah dan kebijakan pembangunan. Sasaran dan prioritas, lihat saja ya, lihat saja tujuan dan sasaran. Tujuan sasaran pembangunan atau prioritas pembangunan. Sehingga pada saat menjadi dasar menyusun kebijakan umum anggaran, harus selaras dari tujuan sasaran yang ada di RKPD.
Jika tidak selaras, maka diubah dulu RKPD-nya. Baru kita sepakati di kebijakan anggarannya. Nah, demikian penjelasannya. Baik. Ya, baik Pak. Ya. Saya ucapkan terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin Pak Haji tadi sudah keluar ya. Mungkin Pak ada yang mau disampaikan dulu sebelum ditutup? Ya, sudah cukup ya. Jadi kalau inspektorat dikasih kewenangan untuk mereview, sudah harus masuk di arah kebijakan dengan sasaran dan prioritas. Ya, karena RKPD ini baru masuk di perencanaan, bukan penganggaran. Kalau penganggaran itu sudah masuk di wilayah kebijakan umum APBD dan TPAS. Demikian penjelasannya. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kurniawan untuk pemaparan materinya pada malam hari ini, materi RKPD belanja pengadaan, sekaligus materi penutup untuk periode ke-40 ini. Mungkin saya ucapkan lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung. Mungkin untuk materi sertifikat dan YouTube-nya akan segera diproses dan akan dikirimkan ke WA grupnya. Mungkin sekian untuk malam hari ini dan juga periode bulan ini saya tutup dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.